Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Naradinata. Saya mahasiswa Universitas Pamulang di Victor dari kelas 07 TPLP 003 dengan NIM 221011450605. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Materi ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana komputer bekerja dari sisi konsep hingga implementasi fisiknya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan komputer, laptop, bahkan smartphone. Tapi seringkali kita tidak tahu nih bagaimana sistemnya itu di dalamnya itu bekerjanya kayak gimana. Nah, melalui video ini, materi ini kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut lagi. Pertama, saya akan membahas tentang pengertiannya dulu nih. Pengertian dari arsitektur komputer. Pengertian dari arsitektur komputer adalah desain atau konsep dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur ini menentukan bagaimana komputer bekerja dari sudut pandang pengguna atau programmer nih. Hal-hal yang termasuk dalam arsitektur komputer antara lain itu ada 3. Yang pertama, Instruction Set Architecture atau ISA. Yang kedua ada format data. Yang ketiga yaitu ada cara CPU berinteraksi dengan memori. Jadi, arsitektur komputer lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan komputer. Contohnya itu ketika kita menjalankan program, arsitektur menentukan jenis instruksi yang bisa diproses oleh CPU. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan pengertian organisasi komputer. Tadi kan arsitekturnya, sekarang organisasinya nih. Organisasi komputer itu berbeda dengan arsitektur. Organisasi komputer adalah implementasi nyata dari arsitektur tersebut dalam bentuk perangkat keras. Organisasi komputer membahas itu ada 3. Yang pertama, bagaimana komponennya disusun. Yang kedua, bagaimana CPU, memori, dan perangkat lain itu saling terhubung. Saling connect itu gimana tuh caranya itu. Nah, yang ketiga ini bagaimana data mengalir dalam sistem, bagaimana jalannya itu. Jadi organisasi komputer itu lebih fokus atau terfokus pada bagaimana komputer bekerja secara fisik. Contohnya adalah bagaimana RAM dipasang, bagaimana jalur bus bekerja, dan bagaimana CPU memproses data secara teknis. Nah, di arsitektur dan organisasi ini terdapat perbedaan. Secara sederhananya, perbedaannya itu ada di perbedaan keduanya itu ada 2. Yang pertama, arsitektur itu menjelaskan konsep atau desainnya, kayak semacam blueprintnya lah. Nah, kalau organisasi menjelaskan implementasi atau pelaksanaannya atau jalannya, caranya bekerjanya lah. Arsitektur itu menjawab apa, sedangkan organisasi menjawab bagaimana. Berikutnya saya akan memberikan komponen utamanya di sistem komputer. Dalam arsitektur dan organisasi komputer terdapat beberapa komponen utama nih. Komponen pertamanya itu ada 1 CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang bertugas memproses data. Nah, CPU itu terdiri dari ada 3. Yang pertama itu ada ALU untuk operasi matematikanya, hitung-hitungannya ada tuh. Yang kedua itu ada Control Unit untuk mengatur instruksinya. Itu kayak untuk bekerja itu ngapain aja gitu loh. Yang ketiga itu ada register untuk penyimpanan sementara.
seperti kayak memori aja gitu. Nah, komponen keduanya itu ada memori. Memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi. Jenisnya itu ada 3 nih. Yang pertama ada RAM. RAM itu bersifat sementara ya, jadi gak tetap. Yang kedua itu ada ROM. ROM itu permanen nih memorinya. Dan yang ketiga itu ada cache. Itu lebih cepat sama dekat dengan CPU. Komponen ketiganya itu ada perangkat input dan juga output. Input itu digunakan untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Output digunakan untuk menampilkan hasil kayak monitor atau printer. Ibarat kata mah input itu kayak untuk kita mengetik atau mengklik mengarahkan sesuatu, dan output itu langsung menampilkannya di layar, atau mau print itu lewat printer. Nah, yang terakhir ini ada keempat, ini ada yang keempat, itu sistem bus. Bus itu adalah jalur komunikasi antara komponen yang terdiri itu dari ada 3, data bus, address bus, sama control bus. Siklus instruksi CPU. Siklus CPU itu bekerja dengan menjalankan siklus instruksi yang terdiri ada 3 tahap. Nah, tahap pertamanya ini ada fetch nih, yaitu mengambil instruksi dari memori. Kedua itu ada decode, menerjemahkan instruksi tersebut. Yang ketiga itu ada execute, yaitu menjalankan instruksi. Jadi siklus itu yang pertama itu dari memori, habis dari memori terus kita memerintahkannya, terus lalu mengeksekut untuk menjalankannya. Proses ini jalannya sangat cepat ya, dan ulang terus menerus selama komputer itu menyala atau berjalan. Jenis berikutnya saya akan memberikan tentang jenis arsitektur komputer. Nah, jenis arsitektur komputer ini yang umumnya ada 2 nih. Jenisnya ada 2. Yang pertama itu ada arsitektur von Neumann. Nah, pada arsitektur ini data dan instruksi disimpan dalam satu memori yang sama. Kelebihannya itu sederhana, tapi memiliki kelemahan berupa bottleneck. Kedua itu ada arsitektur Harvard. Pada arsitektur ini data dan instruksi disimpan secara kepisah, jadi nggak barengan nih, nggak kayak tadi sama von Neumann, beda dia. Nah, perkembangan teknologi. Berikutnya ada perkembangan teknologinya nih. Seiring perkembangan teknologi, arsitektur komputer juga berkembang pesat ya. Contohnya itu adalah prosesor multicore. Jadi prosesor itu nggak cuma 1, tetapi bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya juga tuh. Kedua contohnya ada GPU untuk pemrosesan grafis. Ketiga ada cloud computing. Yang terakhir itu keempat ada kecerdasan buatan atau AI. Semua ini membuat komputer menjadi lebih cepat dan efisien, kayak mempermudah kita untuk melakukan sesuatu, mencari sesuatu. Pokoknya zaman sekarang itu perkembangannya itu sangat pesat ya, jauh beda sama yang dulu gitu. Apa lama sekarang apa cepat. Nah, kesimpulannya, arsitektur komputer itu adalah konsep dan desain sistem. Jadi seperti kayak blueprintnya ya, konsep dasarnya. Kalau organisasi komputer itu adalah implementasi fisik tuh. Keduanya ini saling berkaitan, sama-sama saling penting juga nih untuk memahami cara kerja komputernya. Dengan memahami materi ini, kita bisa lebih mengerti bagaimana teknologi yang kita gunakan setiap hari sebenarnya bekerja tuh kayak gimana sih. Jadi kita mengerti dah tuh secara lebih singkat, ringkasnya lah ya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai arsitektur dan organisasi komputer.
Bila ada salah kata atau maupun kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.